Viral Bupati Banyumas bertanya kepada mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman tentang siapa bakal calon presidennya. Dijawab Anies Baswedan. Padahal sang bupati adalah kader PDIP. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sebuah perlawanan dari para mahasiswa atau kebetulan saja dia adalah pendukung Anies Baswedan? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Para mahasiswa menjawab bakal calon presidennya adalah Anies Baswedan. Sesudah beberapa mahasiswa ditanya oleh Bupati Banyumas tentang siapa calon presidennya. Sebenarnya bagaimana yang terjadi? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas apa dibalik itu semuanya. Pertama kita baca di Kompas. Di hadapan Bupati Banyumas dari PDI Perjuangan, 3 mahasiswa universitas pilih Anies Baswedan. Kemudian di FIFA, viral Bupati Banyumas dari PDIP tanya presiden pilihan mahasiswa Unsud, dijawab Anies Baswedan. Sama. Kemudian di Tempo, mahasiswa jawab Anies Baswedan, capres saat ditanya Bupati Banyumas dari PDIP. Tim 8 pandangan jujur. Kalian pilih mana karena sama semuanya? Oke, kita pilih yang FIFA dan nanti kita hubungkan. Viral Bupati Banyumas dari PDIP tanya presiden pilihan mahasiswa Unsud. Dijawab Anies Baswedan, Universitas Jenderal Sudirman. Bupati Banyumas Ahmad Hussein menjadi pembicara dalam acara Sudirman Student Summit 2023 Unsud pada Selasa 8 Agustus. Pada kesempatan itu, politisi PDI Perjuangan tersebut bertanya kepada mahasiswa, siapa sosok presiden yang tepat untuk memimpin Indonesia menggantikan Joko Widodo. Dilihat melalui unggahan ini, sebentar sebelum dilihat melalui unggahan ini kan kemudian muncul ya duar ini di mahasiswa kompak menjawab dengan jujur dan dari hati nurani yang paling hakiki bahwa Anies Baswedan sebagai presiden 2024 nanti. Disambut gegap gempita dari mahasiswa yang lain. Medsos punya peran penting dalam memberikan informasi kepada mereka. Ini beberapa media sosial ditampilkan. Dilihat melalui unggahan akun Twitter @bospurwo, 5 orang mahasiswa baru dipanggil oleh Hussein naik ke atas panggung. 2 orang diantaranya ditanya mengenai nasib Indonesia 5 tahun ke depan. Setelah 2 orang menjawab, Hussein kembali bertanya kepada 3 orang lainnya. Kali ini dia bertanya mengenai siapa sosok presiden yang akan mereka pilih dalam pemilu 2024 mendatang. Mahasiswa akan menentukan nasibnya. Saya ingin tanya, ini pada waktu Pak Bupati. Saya ingin tanya, nasibnya tergantung pada suatu pemimpin yang di atas. Kira-kira presiden yang akan kamu jadikan pemimpin itu siapa? Tanya Ahmad Hussein, dikutip pada Rabu 9 Agustus. Kemudian jawabannya ya Anies Baswedan. Ini yang ada di FIFA. Jawab saja, jujur saja, tidak usah ragu-ragu. Saya ingin kejujuran yang hakiki, kejujuran yang hakikat. Ayo, dari 3 yang ada, siapa yang akan memimpin Indonesia? Sambungnya, semacam menantang begitu. Mendapat pertanyaan tersebut, seorang mahasiswa menjawab dengan lantang, izin menjawab Anies Baswedan, Pak, kata salah satu mahasiswa yang ditanya Hussein. Mendengar jawaban tersebut, Hussein mengatakan tidak masalah. Dia lantas melanjutkan pertanyaannya kepada mahasiswa berikutnya.
Sekarang saya tanya yang kedua, siapa yang akan memimpin Indonesia? Tanya Husein lagi. Mahasiswa kedua menjawab juga ya, mendukung Anies Baswedan. Husein kemudian lanjut bertanya ke mahasiswa yang ketiga. Lagi-lagi nama Anies Baswedan terucap dari mulut mahasiswa tersebut. Mendapati kenyataan itu, Husein menegaskan bahwa pilihan para mahasiswa itu berbeda dengan pilihannya. Namun dia mengaku tidak mempermasalahkannya. Tidak masalah, ini adalah masalah pilihan dari kalian bertiga. Walaupun beda pilihan dengan saya, kalian tetap akan jadi ajudan milenial saya. Terima kasih, pungkas Husein. Maksudnya ajudan milenial saya, pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga di Tempo direspon oleh teman-teman tim 8 bahwa itu adalah kejujuran jawaban dari 3 mahasiswa tadi. Sehingga selanjutnya kita menganalisa apakah benar bahwa mahasiswa tersebut kebetulan saja semuanya mendukung Pak Anies Baswedan, atau ini ya disetting untuk Pak Anies Baswedan antaranya untuk di Universitas Jenderal Sudirman, atau memang yang akan berpengaruh adalah Mas Anies Baswedan. Menurut analisis saya, pertama, bahwa acara yang begitu indah yang dilaksanakan Universitas Jenderal Sudirman itu adalah acara untuk semuanya, bukan diperuntukkan untuk Mas Anies Baswedan. Jadi acara ini adalah acara milik kampus, acara yang mengundang semua mahasiswa tanpa ada pembatasan terhadap mahasiswa. Begitu juga yang sebagai narasumber. Sudirman Student Summit 2023. Dan salah satu yang ditampilkan adalah Ahmad Husein, Bupati Banyumas, ya, karena dekat dengan Universitas Unsur Jenderal Sudirman. Jadi sebetulnya berbicara acaranya sendiri adalah netral. Siapapun mahasiswa diperbolehkan untuk hadir. Dan narasumbernya juga relatif netral. Keberadaan Ahmad Husein itu sebetulnya bukan karena dia adalah kader PDIP, tetapi sebagai Bupati Banyumas dan ada hubungannya dengan letak geografis Universitas Jenderal Sudirman, maka beliau diundang, diberi penghargaan. Jadi sebetulnya ini bukan didesain untuk misalkan timnya Mas Anies Baswedan atau didesain untuk mendukung Mas Anies Baswedan, tetapi untuk semuanya. Kemudian yang kedua, mengapa jawaban semuanya Anies Baswedan? 1, 2, 3 ketika ditanya Ahmad Husein itu Anies Baswedan. Menurut saya itu adalah jawaban spontanitas yang disampaikan oleh mahasiswa. Dan waktu itu siapa yang memberikan jawaban tidak dipermasalahkan. Pada waktu pemanggilan juga tidak dipermasalahkan. Jadi kalau berbicara seperti ini mungkin selanjutnya dikupas. Oh iya, ini dunia kampus, dunia yang rasional. Sehingga sosok Anies Baswedan adalah sosok yang rasional, apalagi beliau adalah orang yang pernah di kampus, tapi yang lebih tepatnya itu adalah menurut saya karena rasionalitas. Orang rasional. Meskipun kalau berbicara pemilih, ya itu kan memang antara satu dengan dua ataupun lainnya, preferensi politiknya untuk memilih itu berbeda. Dan kalau melihat kampus, taruhlah unsur ketika 3 orang itu adalah mewakili, ya rasionalitas. Kan pertanyaannya adalah, atau sudah oleh Pak Bupati, Pak Ahmad Husein, sudah dikupas tentang bagaimana masa depan Indonesia. Nomor 1 dan 2 menjawab, dan kebutuhan terkait seorang pemimpin. Jadi sebetulnya yang menggambarkan pentingnya masa depan Indonesia adalah juga mahasiswa.
Pak Bupati Ahmad Hussein hanya menampilkan sosok Indonesia dari orang-orang yang netral. Dan selanjutnya 345 menjawab siapa presiden selanjutnya adalah Anies Baswedan, itu juga netralitas menurut mahasiswa. Mungkin dari penonton ini ada yang mengatakan itu tidak netral. Ya boleh, karena siapapun boleh berbicara, tetapi karena ini adalah wilayah kampus, adalah mereka berbicara rasionalitas dan pilihannya adalah Mas Anies Baswedan. Mungkin kalian ada yang bertanya, ada yang mengungkap, saya kok nggak setuju ya boleh saja. Yang namanya pilihan rasionalitas, pilihan rasional choice pemilih itu adalah tergantung pada kalian semuanya. Boleh saja kalian menulis di bawah kolom ini siapa, atau meyakinkan terhadap jawaban 3 mahasiswa yang dari unsur itu, atau bahkan kemudian malah tidak setuju. Itu boleh saja. Prinsipnya bahwa pada waktu mahasiswa menjawab Anies Baswedan, Anies Baswedan, Anies Baswedan, itu bukan karena didesain untuk Anies Baswedan, tetapi bahwa secara rasionalitas, kalau kita berbicara dunia kampus, teori rasional itu adalah hal yang salah satu digunakan untuk menganalisa terhadap suatu masalah. Dan kalau menurut saya, pilihan rasional di sini adalah dipilih karena memang digunakan untuk memilih terbaik dari orang-orang baik. Mas Ganjar baik, Pak Prabowo baik, Mas Anies baik. Dari yang baik-baik itu dipilih oleh 3 mahasiswa itu adalah Anies Baswedan. Kemungkinan kalian bertanya juga, apakah ini merepresentasikan seluruh mahasiswa atau seluruh Indonesia? Nah, itu selanjutnya akan ada diskusi yang lebih panjang, yang lebar terkait dengan hal itu, bahwa Anies Baswedan itu adalah jawaban yang ada di kampus Unsur. Kalau seorang pemilih menampilkan rasionalitas, sangat mungkin itu terjadi. Tapi kalau misalkan pilihannya karena figur karismatik yang mengarah kepada pilihan atau politik tradisional, atau memilih pilihan karena berdasarkan pada perintah atau instruksi partai, mungkin berbeda. Kemudian yang ketiga, apakah ini pertanda bahwa Mas Anies Baswedan akan memenangkan dalam proses pemilu 2024? Pasti banyak. Tidak, pasti banyak begitu. Tapi bahwa menang atau kalah itu tergantung pada, pertama, siapa yang menjadi bakal calon wakil presidennya. Kita melihat Mas Anies belum menentukan, Pak Prabowo belum, Mas Ganjar juga belum. Jadi satu instrumen untuk mengukur kemenangan belum hadir. Selanjutnya, seorang capres nanti bisa memenangkan dengan hal yang kedua, yaitu siapa partai politik yang mengusung. Jadi ini bisa dibaca sesudah pada bulan Oktober November nanti. Memang pada hari ini kita melihat ya, Pak Prabowo itu sementara yang menampilkan itu adalah koalisi Partai Gerindra sama PKB. Pada perjalanan selanjutnya muncul yang namanya PAN. Syaratnya adalah Erick Thohir sebagai wakilnya. Begitu juga muncul misalkan partai-partai baru, Partai Bulan Bintang, Gelora maksudnya baru. Tapi kan sekali lagi, sampai hari ini Mas Cak Muhaimin, Gus Muhaimin itu kan masih berkomunikasi politik dengan yang lain. Bahkan oleh Mbak Puan dilirik 5, salah satu dari 5 pengerucutan dari 9. Sehingga kalau ngomong Pak Prabowo sama Caimin atau Gerindra PKB belum selesai. Kita lihat nanti pada bulan Oktober November. Begitu juga Mas Ganjar, ketika ditampilkan muncul yang maksudnya didukung oleh PD Perjuangan, selanjutnya P3, PSI yang mengusung, selanjutnya kemudian bergeser kepada Pak Prabowo karena bla 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 bla. Tapi kan sekali lagi ini belum selesai, belum mendaftarkan ke KPU. Mas Anies Baswedan
Toh disinyalir ada beberapa nama bakal capres, tapi sampai hari ini juga belum diklarifikasikan apakah Mbak Zeni, Khofifah yang awalnya naik tapi kemudian kelihatannya tidak, atau bahkan Pak Jenderal Gatot Nurmantio, ataupun mungkin yang lain. Jadi partai politik pengusung itu menjadi salah satu faktor yang lain. Juga penyapaan komunikasi politik dari masing-masing. Dengan keempat yaitu menggunakan branding yang dibutuhkan oleh publik. Penting branding itu. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Sehingga kita bisa simpulkan yang tampil di Unsud adalah forum netral, bukan didesain, tetapi suara mahasiswa yang pada waktu itu seperti yang kita lihat di viralnya media sosial dan menjadi kehati-hatian bagi politisi yang menjadi pejabat publik supaya tidak mencampur adukkan, supaya tidak mungkin menjadi malu gara-gara mencampur adukkan tersebut. Kita tunggu yang sebenarnya. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.